Film As mengangkat sejumlah isu, hubungan ras di Amerika Serikat, kekerasan yang tidak diakui dalam mobilitas kelas atas, bagaimana kebaikan seringkali berfungsi hanya untuk menenangkan hati nurani orang-orang kaya, konsekuensi dari kegagalan menghadapi iblis dalam diri kita sendiri, kesewenang-wenangan kemakmuran, dan sebagainya. Namun, meskipun As penuh dengan serangkaian tema dan ide di balik permukaannya, ia juga memperlihatkan cukup banyak teologinya. Di awal film, merujuk pada Yeremia pukul 11:11, oleh karena itu beginilah firman Tuhan, aku akan mendatangkan malapetaka kepada mereka, yang tidak dapat mereka hindari. Sekalipun mereka berseru kepadaku, aku tidak akan mendengarkan mereka. Selain menjadi referensi yang cerdas untuk motif film tentang dualitas dan pencerminan, karena bab dan ayat keduanya adalah 11, ayat ini menetapkan kerangka teologis untuk menafsirkan narasi. Kami adalah sebuah cerita tentang penghakiman. Tapi untuk apa? Ayat sebelumnya, Yeremia pukul 11:10, memberikan petunjuk, mereka telah kembali kepada dosa nenek moyang mereka, yang menolak mendengarkan firman-Ku. Mereka telah mengikuti Allah lain untuk melayani mereka. Baik Israel maupun Yehuda telah mengingkari perjanjian yang aku buat dengan nenek moyang mereka. Karakter utama dari cerita As, keluarga Wilson, tunduk pada konsekuensi mengerikan dari dosa-dosa mereka, dosa-dosa yang mereka warisi dari nenek moyang mereka. Doppelganger adalah representasi dari rasa bersalah, trauma, ketakutan, kebencian yang mungkin terkubur di bawah lapisan-lapisan ingatan akan kesenangan. Semua hal yang tidak kita hadapi, ketika hal itu keluar, hal itu akan keluar dengan cara-cara yang gila. Ketika kita berhenti untuk mempertimbangkan diri kita sendiri, kita dihadapkan dengan sebuah paradoks, kita secara bersamaan sangat akrab dan sangat terasing dari diri kita sendiri. As berhubungan dengan preferensi dan sudut pandang kita, tetapi takut dengan iblis-iblis dalam diri. Ketika dihadapkan dengan kegelapan kita menekan, mengabaikan, dan berusaha untuk melepaskan diri kita darinya. Garis yang ditarik antara diri sendiri dan orang lain tidak hanya berjalan di antara orang-orang, tetapi juga di dalam diri mereka. Hal ini menyoroti tema Alkitab lain yang digaungkan oleh As, ketika kita gagal memperhitungkan dosa-dosa nenek moyang kita ditakdirkan untuk kembali kepada mereka, dan menanggung penghakiman yang akhirnya menyusul. Film As sedang menunjukkan bahwa kebencian terhadap orang lain adalah kebencian terhadap diri sendiri. Kita membenci aspek-aspek diri kita sendiri, menekannya, dan memproyeksikannya kepada orang lain. Ini menunjukkan gagasan, terutama yang lazim dalam psikoanalisis, bahwa apa yang paling kita benci pada orang lain adalah bayangan cermin dari apa yang kita benci dalam diri kita sendiri. Dalam penolakan untuk memperhitungkan kegelapan kita sendiri, kita menularkannya kepada orang lain, mencemari semua orang dan segala sesuatu di sekitar kita. Untuk melakukan ini, kita menciptakan perpecahan yang tidak perlu yang melanggengkan ketidakadilan dan penindasan. Namun jika kebencian terhadap orang lain adalah kebencian terhadap diri sendiri, maka kebalikannya juga benar. Cinta terhadap orang lain adalah cinta terhadap diri sendiri. Dan jika pengucilan adalah konsekuensi dari disintegrasi, maka penerimaan adalah konsekuensi dari integrasi. Oleh karena itu, jalan ke depan adalah mengakui bahwa kita tidak terikat untuk mengulangi dosa-dosa kita sebagaimana pahlawan tragis terikat pada nasib mereka. Sebaliknya, kegelapan kita dapat dihadapi, dan bahkan ditebus. Karena, seperti yang dinyatakan Betsy ten Boom, tidak ada lubang yang begitu dalam sehingga cinta Tuhan tidak lebih dalam lagi.